Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabbana wa bil islami dinana wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyana wa rasulullah wa bil qur'ani kitabana wa bil ka'bati qiblatana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa zidna fahma 'abdillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di selanjutnya bab makna kalimat tauhid. Faslun, inilah suatu fasal tertentu. Wa makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah, adapun makna lafaz la ilaha illallah, artinya la ilaha tiada Tuhan atau tiada sesembahan, illallahu boleh, illallah juga boleh, kecuali Allah. Itu makna bahasanya secara arti bahasa. Artinya yaitu maknanya la ma'budah, tiada yang disembah atau tiada sesembahan bihakin secara hak atau secara nyata fil wujudi, di dalam keberadaannya, illallahu selain Allah. Itu maknanya. Jadi makna kalimat tauhid atau syahadat tauhid, syahadat uluhiyah itu bahwa la ma'budah, tiada yang berhak disembah, tiada sesembahan bihakin secara hak atau yang sebenar-benarnya fil wujud, di dalam keberadaannya, illallahu selain Allah. Itu wajib kita tanamkan di dalam hati, bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah di alam semesta ini selain Allah. Kita nyembah selain Allah, maka hukumnya kita ini zalim, sesat, dolal, ya, dolal, sesat. Jadi satu-satunya yang wajib kita sembah, yang berhak dan wajib kita sembah adalah Allah. Itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian kita lanjutkan fasal ini, suatu fasal tertentu. Alamatul bulughi thalathun, alamatul bulughi, adapun tanda-tanda balik. Alamatul bulughi, adapun tanda-tanda balik itu salasun, ada 3. Yang pertama yaitu tamamu khamsa asyara, sempurnanya 15 apanya, yaitu sanatan tahunnya, fil zakari, bagi lelaki, wal unsa, dan wanita. Yang kedua wal ihtilamu, dan keluar mani atau keluar sperma, fil zakari, bagi laki-laki, wal unsa, dan perempuan, litis isinina, di dalam kurun umur 9 tahun. Dan berikutnya yang ketiga wal haidu, dan haid, fil unsa, bagi wanita, litis isinina, ketika berusia 9 tahun. Nah ini alamat balik. Balik itu apa Pak? Balik itu apa balik? Balik itu adalah suatu kondisi seseorang beriman atau seseorang muslim yang semenjak saat itu ia sudah diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan diharapkan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apabila
Wal ihtilal, tanda-tanda balik yang kedua itu adalah ihtilal, yaitu keluar sperma. Atau kalau wanita itu kalau bahasa medis, bahasa gaulnya itu sel ovum, ya. Fil zakari, bagi laki-laki, wal unsa, dan wanita, lipis isinina, ketika berusia 9 tahun. Jadi tanda-tanda balik yang kedua, ketika seseorang laki-laki dan wanita kok sudah berusia 9 tahun Pak, dan dia laki-laki itu sudah keluar sperma dengan cara apapun. Mungkin dia lari-lari gak sengaja kok keluar sperma atau bagaimana, atau dia mimpi atau dia apapun. Begitu juga wanita, maka dia sudah balik. Bisa dikatakan dia sudah balik dan dia sudah dibebani kewajiban sendiri. Begitu juga dengan wanita, gitu. Entah itu mimpi, apa itu entah kenapa kok keluar sperma, maka dia sudah balik. Tapi kok apabila sebelum 9 tahun kok sudah keluar seperti sperma, maka hukumnya tidak boleh. Minimal 9 tahun. Kalau belum mencapai 9 tahun, walaupun keluar cairan seperti sperma, seorang anak tetap hukumnya belum balik. Tidak bisa dikatakan balik. Minimal 9 tahun. Itu paling mudah. Gitu. Walaupun kok baru 8 tahun, tapi kok tiba-tiba kok ada keluar cairan seperti sperma, seperti mani, tetap hukumnya tidak bisa dikatakan balik. Dia masih suci, masih anak-anak. Itu minimal 9 tahun. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu wal haidu, dan haid, ya, atau menstruasi, ya, atau menstruasi fil unsa, bagi wanita, lipis aisinina, ketika berusia 9 tahun. Jadi ketika seorang wanita, ya, belum usia 15 tahun, belum ada usia 15 tahun, kok sudah baru 9 tahun sudah sudah keluar darah, maka dia hukumnya sudah balik. Tapi kok belum mencapai 9 tahun kok keluar darah, Pak, itu hukumnya belum balik, belum balik, dan itu tidak bisa dikatakan darah haid. Itu namanya darah istihadah. Darah istihadah minimal 9 tahun pokoknya, gitu. Nah, tapi kok sampai 15 tahun kok belum haid, belum keluar sperma, tetap hukumnya balik. Walaupun belum pernah haid, belum keluar sperma, kok sudah mencapai 15 tahun, tetap dia hukumnya sudah balik. Itu. Sudah saya ulangi lagi, tanda-tanda balik yang pertama yaitu sempurnanya usia 15 tahun, ya kan, bagi laki-laki dan wanita. Yang kedua, keluar sperma atau sel ovum bagi laki-laki dan wanita minimal 9 tahun, gitu. Yang ketiga, khusus bagi wanita adalah keluarnya darah menstruasi atau haid, ya. Nah, ketika wanita sudah berusia 9 tahun keluar darah haid, maka dia hukumnya sudah balik, ya, sudah balik, gitu. Tapi kok sebelum usia 9 tahun kok belum keluar, ya, hukumnya belum balik. Tapi ketika kalau dijabarkan ini lebih panjang lagi, Pak. Jadi kita cukup pemahaman ini saja, jangan dijabarkan. Kalau dijabarkan nggak cukup waktunya, ya. Nanti nggak kata-kata. Lanjut, faslun, dan ini suatu masalah tertentu. Syurutu ijail hajari fananiyatun. Syurutu ijail hajari, syarat-syarat beristinja dengan batu itu sama niatun ada 8. Yang pertama, ayyakuna
situ ada dua versi. Sebenarnya ada banyak, cuman yang masyhur dua versi. Ada yang bacanya wa ayyunaqqa dan ada yang bacanya wa ayyun iya. Tapi saya pilih yang paling mudah dipahami yaitu yungkiya. Kalau yang yunaqqa itu mengikuti masdar fa'ala, kalau yungkiya itu mengikuti wazan af'ala. Wa ayyunkila wa ayyunkiya, dan apabila batu itu bisa membersihkan al-mahal, tempat najis itu, wa alla yajifa, dan apabila tidak kering, apa yang kering, an-najasun najisnya, wala yang takilu, dan tidak berpindah najisnya, wala yatra'u, dan tidak terkena lagi alaihi atas najisnya akhar najis yang lain. Maksudnya tidak tersentuh lagi alaihi atas najis itu akhar najis yang lain. Wala yujawizu, dan tidak melampaui sofhatahu, lubang dudurnya, wa hasyafatahu, dan hasyafahnya, wala yusibuhu, dan tidak menimpa kepada najis itu apa ma'un air, wa antakuna, dan agar adanya al-ahjaru batu-batu itu thahirun suci. Saya jelaskan Pak. Jadi berikutnya kita masuk ke dalam bab toharah. Sudah masuk toharah. Yang pertama adalah istinja. Bab istinja. Istinja itu apa waktu? Istinja itu adalah mensucikan diri dari najis setelah kita selesai membuang air atau membuang hadas. Itu namanya istinja. Nek bahasa Jawa ini cemok. Ya, bahasa Indonesianya cebok. Istinja itu cebok apa? Itu wajib Pak. Jadi kalau kita kencing itu wajib pergi, kok enggak istinja, maka hukumnya kita haram melakukan sholat, enggak boleh sholat, ya. Jadi istinja ini hukumnya wajib ketika kita mau ibadah. Cuma kalau keburu-buru masih di jalan, ya mungkin dimaafkan, cuma tidak mengikuti sunnah, ya, atau kurang adab Pak. Kalau bahasa Jawanya itu kurang ajar, bahasa Sundanya itu panali, bahasa Kapake itu oraino, ya Pak. Tetap kita harus kencing. Hanya saja ketika di jalan setelah kita buang air kok tidak cebok, maka jangan melakukan sholat, nggak boleh sholat. Nah, istinja ini ada tiga cara. Ada yang inti itu ada dua cara. Yang pertama istinja dengan air, yang kedua istinja dengan batu atau sejenisnya. Yaitu cebok bisa dengan air atau dengan batu. Tapi cara yang paling sempurna itu apa? Gabungan antara dua itu. Ini cara istinja yang paling sempurna. Yaitu yang pertama dibersihkan dahulu dengan batu atau dengan daun kering, ya. Daun kering ini maksudnya bukan kering sekali, tidak. Maksudnya sudah tidak mengandung air. Kering ini sudah tidak lagi mengandung air daun itu. Atau kalau zaman modern sekarang dengan apa Pak? Tisu. Iya, biasanya kalau di WC itu, kalau di Jakarta itu, kalau di hotel-hotel itu sudah disediakan tisu. Boleh pakai tisu, boleh. Nah, cara yang sempurna ini yang ketiga. Pertama dibersihkan dulu dengan batu,
yang berikutnya adalah wa ayyun kia al-mahalla. Syarat yang kedua adalah batu-batu itu atau tisu-tisu itu atau daun-daun kering itu, ketiga-tiganya itu harus bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi ketika kita tidak ada air atau kita masih alergi air, gak mau cebok dengan air, kita harus benar-benar melihat batunya itu, ya kan? Selama kita di hutan atau mungkin di padang pasir, ya harus pintar milih batu yang bisa benar-benar membuang kotoran itu, bisa membersihkan kotoran itu, gitu. Jangan sembarang batu, gitu. Karena kalau batu yang terlalu halus atau basah, ya malah nggak jadi, nggak sah, gitu. Nah kalau tisunya kering, jangan tisu basah, harus tisu kering kalau mau pakai tisu, ya kan? Kalau mau pakai tisu harus tisu kering, gitu. Dan syarat yang kedua ini harus bisa membersihkan najis. Ini harus dipenuhi juga. Kemudian syarat yang berikutnya, yang ketiga, yaitu wa alla yajifa, dan apabila tidak mengering, apa yang mengering an-najasu najisnya, maksudnya bekas taiknya, ya. Bekas taik atau bekas kotoran kita atau bekas kencingnya itu tidak kering. Kalau sudah kering maka wajib dengan air, Pak. Kalau sampai kering, ya. Kalau tidak dibersihkan dengan air, ya kita nggak boleh sholat, nggak sah sholatnya, nggak boleh sholat, nggak boleh menyentuh mushaf, gitu. Syarat yang ketiga. Jadi kita harus segera membersihkan kotoran kita setelah buang air besar atau buang air kecil itu sebelum kotoran atau bekas kencing kita itu kering, gitu. Kalau mau istinja dengan batu, tapi kalau dengan air nggak masalah. Kenapa? Karena air memang benar-benar bisa membasuh kotoran dan najis. Syarat yang keempat yaitu wala yantakilu, dan tidak berpindah tempat najisnya. Maksudnya najisnya itu tidak berpindah dari tempatnya. Dari tempatnya itu maksudnya ya tempat keluarnya itu lubang dubur, gitu. Najisnya itu tidak berpindah. Lah kok kita masalah menggunakan semuanya kita istinja pakai tisu, lah kok malah kena kita berbersihkan malah kena yang lainnya, ya kan? Ya maka itu harus segera dibersihkan lagi. Syarat yang kelima yaitu wala yatrohu, dan tidak mengenai alaihi atas najis itu akharu, najis yang lain. Syarat yang kelima, apabila najis dari bekas kotoran kita yang nempel di dubur sama di kemaluan kita ini tidak terkena najis lagi. Jadi ketika kita beristinja dengan dengan tisu
yang ketujuh yaitu wala yusibuhu, dan tidak mengenainya, tidak mengenai najis itu apa makun air. Ya kalau kita seumpamanya istinja di hutan atau di padang pasir, ya kan, menggunakan selain air, maka kotoran yang bekas kita buang air itu Pak tidak boleh kena air, tidak boleh kena air. Kalau sampai kena air walau satu tetes, maka istinjanya tidak harus dibasuh dengan air, gitu. Harus dibasuh dengan air. Dan syarat yang kedelapan yaitu wa antakunal ahjaru, dan apabila keberadaan batu-batu itu tohiratun suci. Syarat yang selanjutnya adalah batu
Rabbana